Donatur, donatur, umroh makbula. Ada sama keluarga. Selamat beribadah Bapak Ibu. Kalau ada yang ini. Kemudian sebelumnya ada bapak-bapak. Ayo silahkan datang guys. Anda nanti Tuan Guru yang ini guys. Insyaallah, alhamdulillah nih jamaah sudah ada lagi guys. Monggo yang oren. Monggo Pak, monggo. Oren. Monggo. Ya, tinggal menunggu koper ya. Tinggal menunggu koper. Yang mana? Sama saya. Monggo sama saya di sini. Sini, monggo. Yang bakti, silakan. Yang bakti, monggo. Dari belakang juga bisa, dari belakang. Tapi sebelumnya saya juga akan perkenalkan Ustadz Ahmad Dhani ini, Masya Allah. Bagaimana beliau Haji Ahmad Wardani ini, kita dengar fasih menjelaskan, dan beliau pengalaman hidupnya memang di sini.
sebetulnya lebih pengalaman dari saya, karena mungkin lebih lama. Beliau ini alumni pondok pesantren yang lebih tua juga, adalah Nurul Hakim, dan saat ini mau nyalek rencananya. Ya. Ahmad hanya pergi ke Tur Sina, sebagaimana Musa pergi ke Tur Sina. Hanya data hilang sebentar, lalu kemudian akan datang nanti. Seperti itu yang akan terjadi. Yang lain Abu Bakar As-Siddiq kemudian duduk di tempatnya, tidak bisa berkata apa-apa. Demikian Ali bin Abi Thalib masuk di rumah. Sampai ketika keadaan sudah betul-betul gawat dalam keadaan itu, kemudian lalu Abu Bakar datang lalu membacakan satu ayat kepada kaum muslimin yang ada di sana, yang mengatakan bahwasanya semua kita akan mati. Ya, memangkana ya Abu Dullah fa innallaha hayyun la yamut. Memangkana ya Abu Dullah Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, memang Muhammad sudah mati kondisinya. Dia juga adalah manusia. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah Subhanahu wa taala adalah hayyun la yamut. Lalu kemudian setelah Umar bin Khattab sadar, saya seolah-olah tidak pernah mendengar ayat tersebut sebelumnya. Jadi ini kisah tentang segera mengurus jenazahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita angkat siapa yang akan memimpin di antara kita. Ini lebih penting. Pada meninggalnya Utsman, kemudian ke Ali bin Abi Thalib. Singkat cerita, urus jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam diselesaikan persis kurang lebih seperti ini. Meninggalnya kemudian ada 12 Rabiul Awal tersebut, lalu mendapat yang rojek, termasuk di antaranya adalah Ibn Hisham dalam tarikh. Maka kemudian dikuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu, proses itu demikian apik, demikian alot dari Turki sana. Ketika pada waktu itu maka dicat dengan warna biru seperti itu. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, di situ adalah tempat manusia paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikuburkan. Nah, ingin saya jelaskan sedikit supaya kita tahu kenapa ini ada lebihnya di sini. Kenapa tidak maju saja mihrabnya sekali-kali? Kan kita tidak boleh sholat di sini Bapak Ibu, ya kan? Karena batal sholat kita, masa imam di belakang, ya kan? Nah, jadi mungkin kita berpikir sepintas, kenapa tidak di sini aja biar banyak belakang kita sholat? Itu tidak bisa, itu dengan pimpinan wahyu. Hanya sekali terjadi renovasi di situ ketika zamannya Umar bin Khattab. Ada salah seorang sahabat pernah mengatakan, dulu saya pernah mendengar Nabi mengatakan, coba masjid itu ditambah sampai di situ saja. Umar bin Khattab kemudian sergap, sampai di mana katanya beliau dulu? Sampai di situ, dipatok. Sehingga sekarang ada 2 mihrab kan? Ada mihrabnya 1, kemudian ada mihrab 2 tempat imam yang sekarang itu. Nah itu dulu pernah sahabat mengatakan, coba masjid itu dibangun sampai sana. Lalu Umar bin Khattab tegas, katanya beliau sampai di mana? Sampai di situ, dipatok. Besok pakai jadi bangun. Itu saking hati-hatinya para sahabat, tidak berani akan melangkahi apa ketentuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi supaya kita tidak berpikir, bodoh orang Saudi ini kenapa tidak maju saja mihrabnya kan? Jadi tidak seperti itu, tidak semudah itu. Jadi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dulu kita maklumi, jadi ketika akan sebelah sana orang masuk nanti disebut dengan babus salam. Jangan banyak-banyak, jadi salat duha boleh, salat sunat mutlak juga boleh, ya. Allahu Akbar, lalu kemudian 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jangan 8 rakaat baru salam, nanti kepanjangan. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian berdoa secukupnya. Jangan lupa berdoa, ya. Berdoa secukupnya, mau kebaikan apa saja dunia dan akhirat. Lalu kemudian keluar di titik yang disepakati tadi, ya. Itu saja, nanti insya Allah kita jelaskan. Ya. Baik, Tunas Tur. Tunas Tur. Umrah makbulah. Umrah makbulah. Baik, udah. Masya Allah, baru keluar dari Raudhah ini. Masya Allah, wajah-wajah yang ceria setelah dapat sholat dan berdoa di Raudhah. Semoga sholatnya, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keluarga yang ada di rumah secepatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk haji dan umrah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, jamaah kita Tunas Tur berada di dalam Raudhah, Masya Allah, dan sudah melaksanakan sholat 2 rakaat. Semoga doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Depan mimbar Rasulullah SAW. Alhamdulillah, ini jemaah kita Tunas Tur, Sumbawa dan Lombok
berada di Raudhah dan sudah selesai melaksanakan sholat. Mazur Sukira ada. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. النعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله وتجاوز yang lari aja jangan lari ya Rabbi fir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam Rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana ighfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna sigharan wala junaha alaihi ayyatawafa. Bapak Ibu, Tuhan Rahman dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan ini kita sudah sama-sama menyelesaikan acara inti kita, yaitu dengan melaksanakan umrah dengan sempurna. Ada yang belum tahallul sebelumnya? Ada yang belum tahallul? Baik. Yang belum tahallul dengan niat langsung taksir, langsung botak, baiknya memang langsung botak. Ya. Untuk acara kita besok pagi itu kosong. Tertulis di itinerary niki untuk beribadah secara sendiri-sendiri. Oke? Kemudian acara berikutnya itu hari Senin jam 7 kita ada city tour Mekah seperti yang di Madinah kemarin, tapi dirangkai dengan umroh yang kedua untuk jamaah yang berhajat. Ya, untuk jamaah yang berhajat tinggal di hotel ini, maksud saya di kamar ini. Besok akan ada perubahan kamar. Insya Allah kita satu lantai besok. Itu alasan kita. Kemudian koper besar kita masih di lobi. Koper besar di lobi di bawah tangga. Jadi untuk bapak-bapak ibu-ibu yang berhajat, untuk mengambil barang di koper besar itu nanti bisa diambil di bawah tangga. Kemudian begitu juga tas tenteng. Tas tenteng kecil kita saya lihat masih tadi atau di bagian masih di bawah. Jadi alangkah baiknya nanti begitu kunci dibagi kita ambil sendiri saja. Oke, sepakat Bapak Ibu? Baik. Kemudian saya bagikan kunci untuk yang tower D. Ya. Nanti yang tower D bisa ikuti Bang Hasibuan, Bang Darwin. Kalau Darwin Hasibuan itu korek. Jadi Bang Darwin yang di Madinah ini, yang Mekah ini cuma bagi kunci. Nah, beliau pernah menjawab kita. Baik, untuk kamar 709, insya Allah untuk komposisi kamar masih tetap sama. Adapun yang ini kan ada 2 tower, ada depannya C, ada nanti yang D, nanti bisa dilihat. Untuk tower C 709. Hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hatta yakuna akhiru ahdin bil bait, sehingga yang kita menjadikan ini sebagai tawaf atau wadah kita, perpisahan artinya. Nah, lalu kemudian ada pertanyaan, boleh tidak setelah kita tawaf wadah, lalu kemudian kita kembali lagi ke mana? Katanya sudah perpisahan. Kalau sudah perpisahan tidak boleh balik lagi dong. Iya, secara kasar kita memang boleh seperti itu. Tapi nanti disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Bagaimana kemudian ketika kita